Shalom saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa hari ini kita dalam keadaan yang sehat, bersukacita dan penuh damai sejahtera Allah. Karena kita menyadari bahwa ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan yang terus menyertai saudara sekalian pada pagi hari ini. Kita akan mengawali AMD kita dengan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu senantiasa terus kami rasakan hingga saat ini. Kami berhasil masuk di awal bulan Desember di tahun 2023 ini. Kami berdoa Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu senantiasa terus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mensyukuri hal itu, karena cinta-Mu yang sungguh luar biasa. Dan pada pagi hari ini, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan, boleh seturut dengan kehendak-Mu, boleh menjadi pelita bagi hidup kami, yang terus menerangi langkah kaki kami, kemanapun kami melangkah, dan terus menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi kuat bersama dengan Engkau. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita masuk di bulan Desember, di awal yang baru, di bulan yang baru, tahun 2023. Bulan terakhir di tahun ini, dan saya berdoa, mari kita syukuri setiap hal yang sudah terjadi. Baik itu yang menguatkan kita, yang melemahkan kita, yang membuat kita bersukacita, maupun yang mendatangkan tangis, tetapi ada kebahagiaan setelahnya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan dilandasi dari Lukas 11 ayatnya yang ke-9 hingga ke-13. Saya akan menolong saudara membacakannya, Lukas 11 ayatnya yang ke-9 hingga 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, seringkali orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman kita bertanya, mengapa kita harus berdoa kalau Tuhan tahu segalanya? Mengapa kita harus mengutarakan apa yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan kalau Tuhan sudah tahu isi hati kita? Dan saudara, jawabannya ada di ayat ini. Kalau kita minta, kita akan mendapat. Kalau kita mencari, kita akan menemukannya. Dan kalau kita mengetuk, pintu akan dibukakannya. Dan saudara, perikop ini, ayat yang kita baca ini, masuk dalam perikop di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang meminta kepada Tuhan, kepada Yesus, bagaimana cara berdoa. Contohkanlah, ajarkanlah kepada kami cara berdoa. Lalu Yesus menjawab, contoh berdoa. Dan selanjutnya dijawab lagi sebuah perumpamaan tentang seseorang yang meminjam 3 roti kepada tetangganya tengah malam. Lalu diakhiri dengan ayat yang kita baca. Nah, lantas saudara, apa yang menjadi pokok penting dalam apa yang kita baca? Ternyata dalam hal berdoa, kita perlu meminta. Kenapa hal itu perlu dilakukan?
seringkali ini dihubungkan dengan ketika ada orang tua yang punya anak, lalu anaknya meminta sesuatu kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Orang tua ini akan gembira dan bersuka cita karena sang anak meminta kepada orang tuanya. Ada sukacita yang baru yang muncul dari orang tuanya ketika anak ini meminta. Seringkali ayat ini dihubungkan dengan perumpamaan demikian. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya ini berbicara kepada tentang sukacita Tuhan ketika kita meminta kepada Tuhan. Tapi ini berbicara tentang bagaimana hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang diutamakan dari ayat ini adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada pengharapan, ada iman yang muncul dari hati saudara dan saya. Dan iman dan pengharapan itu yang membuat Tuhan bersuka atas setiap permintaan-permintaan kita. Tuhan tidak membuat kita menunggu-nunggu hanya karena ingin disukakan, saudara. Bukan hanya sebatas itu, tapi Tuhan ingin melihat hati saudara dan saya. Apakah hati saudara dan saya benar, yaitu beriman dan pengharapan kepada Tuhan saja, atau tidak? Itu yang menjadi pokok penting kenapa kita harus meminta dalam doa-doa kita. Padahal Tuhan sudah tahu segalanya. Saudara, Tuhan tahu segalanya. Tapi ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka ada iman yang muncul dan ada pengharapan yang muncul kepada Tuhan. Dan itu yang membuat hati kita dengan hati Tuhan berpaut. Dan itu yang membuat doa-doa kita menjadi kekuatan juga bagi diri kita. Dan dalam setiap prosesnya, saudara, dalam proses ketika saudara dan saya meminta, ketika saudara dan saya mencari, ketika saudara dan saya mengetuk, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan selalu bersama dengan kita dalam setiap prosesnya. Dan karena kebersamaan itulah yang membuat pengalaman spiritual saudara dan saya semakin meningkat. Dan kita semakin meyakini bahwa Tuhanlah yang selalu menguatkan kita. Dan itulah sebabnya mengapa kita terus harus meminta, mencari, dan mengetuk kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Engkau boleh berpengharapan kepada manusia. Engkau boleh meminta, mencari, dan mengetuk pintu rumah manusia. Tapi bisa saja engkau menemukan kekecewaan di sana. Tetapi ketika engkau meminta, mencari, dan mengetuk pintu Tuhan, di hadapan Tuhan, engkau tidak pernah akan menemukan kekecewaan. Karena engkau akan terus menemukan jawaban yang abadi dan kekuatan baru yang terus Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang terus akan membersamai saudara dan saya dalam setiap hari-hari kita. Apapun saudara yang menjadi pergumulanmu, permasalahanmu, apapun yang menjadi saat ini yang seakan-akan tertutup di depanmu. Tapi kalau saudara dan saya sama-sama menaruh itu di dalam Tuhan, semuanya pasti ada jawabannya. Jangan pernah ragu saudara. Sedetail apapun engkau meminta kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan dan Tuhan akan jawab sesuai yang engkau butuhkan. Mintalah kepada Tuhan, carilah di dalam Tuhan, ketuklah pintu Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau mendapatkan kemenangan yang sejati. Engkau mendapatkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Engkau mendapatkan apa yang menjadi setiap jawaban atas pergumulanmu. Saya yakin dan percaya saudara, hari-hari ini banyak dari antara kita yang sedang bergumul dengan berbagai hal. Dan mungkin terpintas sedikit dalam pikiran kita. Ini kok nampak seperti Tuhan tidak menyertai. Tapi saudara, pagi hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, Tuhan selalu membersamaimu.
Tuhan selalu ada untuk kehidupanmu. Oleh karenanya, teruslah berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Dengan cara apa? Meminta, mencari, dan mengetuk pintu Tuhan, bukan pintu manusia. Saudara, satu hal lagi yang bisa kita renungkan dari perenungan kita hari ini. Kalau kita sebagai orang tua saja memberikan selalu yang terbaik yang kita bisa untuk anak-anak kita, memberikan kualitas yang terbaik untuk anak-anak kita, memberikan apa yang selalu diinginkan anak-anak kita dengan ketotalitasan kita, memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik, dan bahkan memikirkan bagaimana kita bisa membersamai mereka senantiasa. Kalau kita sebagai orang tua saja bisa berpikir demikian, saudara, terlebih Allah Bapa kita yang sangat begitu mengasihi kita, maka Ia juga akan memberikan yang terbaik yang ada daripadanya untuk setiap kita. Bahkan itu sudah dilakukan dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saya dan saudara. Sungguh, jangan pernah ragukan kekuatan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kasih itulah, maka kita dengan bebas meminta, mencari, dan mengetuk kepada Tuhan. Karena dengan itu semua, Tuhan akan memberikan dan kita akan mendapat apa yang kita minta, apa yang kita cari, dan apa yang kita ketuk, dibukakannya lah pintu-pintu itu. Jangan ragu untuk meminta sedetail apapun, dan ketika ada orang-orang yang bertanya kepada saudara, mengapa harus berdoa dengan detail, atau bahkan saudara sendiri yang menanyakan hal ini, jawab dengan tegas. Karena ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Ketika kita mencari kepada Tuhan, Tuhan akan menemukannya dan terus memberikannya kepada kita. Dan ketika kita mengetuk, pintu itu akan dibukakan. Jawab dengan ayat ini. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap seru doa kita. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan. Ketika kami meminta, kami akan menerima. Ketika kami mencari, kami akan mendapat. Dan ketika kami mengetuk, pintu itu akan dibukakan. Kami bersyukur Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus melandasi 3 hal ini. Bukan karena untuk menyenangkan hatimu, tapi karena iman dan pengharapan kami yang terlalu besar untukmu. Sehingga kami mampu untuk meminta setiap detailnya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi hari ini kami berdoa terkhusus untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang bekerja dalam bidang pekerjaan apapun. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka. Sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan juga berkati dan urapi anak-anak kami dalam tingkat pendidikannya. Tuhan yang berikan roh kerajinan dan roh kepandaian. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa untuk kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan ajarkan kami untuk menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Menjadikan hidup kami menjadi bejana yang siap Engkau bentuk. Tuhan berkati dan sertai gereja-Mu di tempat ini. Berikan kesehatan para hamba Tuhan, para majelis, dan juga para pelayan. Sehingga mereka boleh mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruhkan di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berikan bangsa ini roh hikmat. Sehingga setiap apapun yang terjadi dalam bangsa ini, terkhusus dalam pemilihan presiden, Tuhan berikan hikmat untuk kami memilih presiden yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia ini. Berikan roh damai sejahtera untuk setiap para pemimpin bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan juga berikan hati yang terus berpaut pada Tuhan. Sehingga kami boleh
melihat kedamaian di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya percaya dan berdoa setiap perenungan kita pada pagi hari ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih lagi mengenal isi hati Tuhan, yang mampu untuk meminta, mencari, dan mengetuk pintu Tuhan. Karena tidak ada lagi keraguan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan, kita menerima segala sesuatu jawaban atas pergumulan kita. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Saya berdoa pengurapan yang daripada Tuhan turun atas saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.